Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febriani. Saya adalah mahasiswa PIAUD dari IAIN Batu Sangkar semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan keterampilan dalam mengajar, yaitu ada 9 keterampilan. Nah, yang akan saya tampilkan adalah keterampilan dalam bercerita. Nah, baiklah, kita mulai saja keterampilan bercerita seperti video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak bunda semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sesuai pembelajaran kita sebelumnya bahwa kita membahas tentang hewan, yaitu hewan darat. Nah, bunda ada sedikit cerita nih untuk anak-anak bunda semua, yaitu kisah pertemanan antara singa, si raja hutan, dengan tikus. Nah, kita mulai saja ya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangat ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Kenapa ia sangat ditakuti? Karena dia merupakan hewan yang paling buas, bahkan manusia pun takut dengan hewan ini. Lalu ada seekor tikus yang sangat penasaran dengan kebuasan si singa ini. Kenapa sih singa itu sangat buas? Nah, itulah yang ada di dalam pikiran si tikus. Suatu hari, tikus mengendap-endap ke dalam gua tempat tinggalnya si singa tersebut. Lalu ia melihat tidak ada singa di sini. Kemana pergi si singa? Kata si tikus. Ternyata singa ini pergi hanya untuk sementara mencari air minum di sungai dekat gua tersebut. Lalu singa ini kembali ke goanya. Dengan suara yang lantang ia mengaum, "Aum." Nah, itulah auman si singa. Lalu terdengar oleh si tikus, "Wah, itu ternyata singa. Bagaimana ini? Saya tidak boleh ketahuan," kata si tikus. Mendengar auman singa yang semakin membesar, itu memberikan pertanda bahwa singa semakin dekat dari gua tersebut. Lalu, setiba masuknya si singa dalam gua tersebut, ia langsung tertidur. Nah, di saat singa istirahat, tikus mengendap-endap keluar dari gua tersebut. Dia berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Lalu tanpa disengaja, ia menyenggol ekor si singa. Hal itu membuat singa terbangun dan menghadap si tikus. "Apa ini? Siapa yang mengganggu saya?" kata si singa kepada tikus. Singa marah karena diganggu tidur lelapnya. Lalu si tikus memohon kepada si singa, "Aku mohon, jangan tangkap aku, jangan makan aku," kata si tikus. "Kenapa aku tidak harus menangkapmu?" kata si singa. "Apa alasan?" "Agar aku bisa melepaskanmu," kata si singa. Lalu tikus menjawab, "Jika kamu melepaskan aku, wahai raja hutan, pada suatu hari aku akan membalas kebaikanmu," kata si tikus. "Apakah kamu serius?" kata si singa. "Ya, aku serius. Aku berjanji aku akan membalas kebaikanmu karena telah melepaskan aku." "Baiklah," kata si singa. "Saya akan melepaskanmu. Tapi jika suatu hari nanti di saat aku membutuhkan pertolongan, kamu tidak datang menemui aku, kamu tidak datang menolongku, maka akan kuterkam dirimu," kata si singa. Lalu pada suatu hari, saat singa mencari makanan keluar dari goanya, ia terperangkap oleh jaring pemburu. Singa meminta tolong kepada hewan-hewan yang lainnya. Hewan-hewan yang lain tidak mau menolong karena takut jika
dilepaskan si singa ini, dia takut singa ini akan menerkamnya. Lalu tibalah si tikus. Cit, 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 cit. Apa yang harus saya bantu, wahai yang mulia? Kata si tikus pada si singa. Tolong lepaskan saya, kata singa. Saya terperangkap oleh jaring para pemburu, kata si singa. Lalu, baiklah yang mulia, diamlah, saya akan mengeluarkan yang mulia. Lalu, digigitlah oleh si tikus ini jaring para pemburu tersebut sampai terlepas. Nah, maka selamatlah singa tersebut dari jaring pemburu. Lalu singa berterima kasih banget kepada si tikus. Terima kasih wahai tikus, kamu telah membalas jasamu. Nah, karena peristiwa tersebut, si singa berteman baik dengan si tikus. Nah, dari peristiwa tersebut, dari kisah seorang singa, si raja hutan yang sangat ditakuti, dengan seekor tikus yang kecil dan lemah, nah kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Nah, seterusnya kita harus berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik tersebut akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Nah, jadi anak-anak bunda semua, kita tidak boleh meremehkan orang lain meskipun ia kecil atau memiliki kekurangan. Nah, kita tidak boleh meremehkannya. Oke? Setelah itu, marilah sama-sama kita berbuat baik agar dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lebih istimewa lagi. Oke, untuk cerita Bunda hanya itu pada pagi hari ini. Bunda mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pembelajaran mengenai metode bercerita dengan keterampilan bercerita pada pagi hari ini. Saya Eliza Febriani, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.